Huzaifa di gua. Reski. Mana Reski? Kita tes dulu ya yang daerah gua. Reski? Ini Reski enggak ada ya? Ada Ji? Ini kebanyakan akhwat ini saya lihat namanya. Ihwa ya. Jadi kalau ada koordinator PJ-nya ya minta tolong masing-masing PJ ingatkan kepada peserta siswanya agar segera bergabung ya. Sambil kita menunggu Ustaz Abdul Qadir ya bergabung, saya ingatkan kepada seluruh ananda ya, ketika materi telah berlangsung tidak ada yang mengaktifkan suaranya. Ya. Apalagi memainkan proyektor ya, karena akan ketahuan lewat pantuan dari sini. Dan masing-masing ananda untuk hari ini siapkan masing-masing pertanyaan ya. Saya nanti tunjuk namanya ya. Jadi siapkan pertanyaan yang berkualitas, yang sesuai dengan materi, jangan di luar materi. Untuk pertanyaan yang baik ya, tentunya kalian nanti bertanya ya sesuai dengan temanya kita ini ya. Ada yang tahu temanya kita hari ini? Kita tahu jadi tema tak hari ini? Apa temanya? Ada yang tahu temanya? Kasih kooski Ustaz sudah. Apa? Judulnya itu Mukhtasar Tafsir. Tema acara kita ini, madrasahnya apa temanya? Ayo. Materi isi. Sebut namanya, silakan sebut namanya. Gula-gula. Ya, coba Asriani. Siapa Asriani? Saya lihat tadi. Apa Asriani? Judulnya? Materi Islami, Mukhtasar Tafsir al-Tafsir. Apa? Nah, ulang dulu satu kali lagi. Materi Islami, Mukhtasar Tafsir al-Tafsir. Nggak jelas ya, berarti agak gangguan. Coba tes dulu. Ananda Zakir Al-Fatih. Apa materinya hari ini nak? Temanya. Ayo temanya dulu. Nggak ditahu? Panduan hikmah dari kisah orang-orang soleh. Iya, good. Ya. Jadi temanya kita ini tentang ujian mendulang faedah dari ujian orang-orang soleh. Ya. Jadi di surah Al-Kahfi ini setidaknya ada 4 kisah, ya, dan masing-masing kisah itu ada ujiannya. Nah, oleh karena itu melalui tafsir yang akan dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaz Abdul Qadir, ya, kita akan memahami tafsir tersebut lebih baik lagi. Kita tunggu dulu ya Ustaz Abdul Qadir, kita lihat kita sudah bergabung atau belum. Hari ini partisipannya masih 77 ya. Berarti masih ada kemarin 172. Ya, minta tolong masing-masing koordinator hubungi segera masing-masing siswanya. Ini kita baru 79. Ya, masih naik ke 80 ya. Masing-masing koordinator minta tolong ya. Mana Ustaz Ilyas? Ada Ustaz Ilyas? Ya, beliau alhamdulillah ya, Ustaz Abdul Qadir sudah ada. Sekarang kita buka dulu. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mana kabar Anda hari ini semua? Baik ya? Kita sapa dulu Ustaz kita, pemateri kita ya, Ustaz Abdul Qadir. Assalamualaikum Ustaz. Ya, alhamdulillah ya, sudah kedengaran. Baik Anda untuk mengefisienkan waktu ya. Di tengah-tengah kita sudah ada Ustaz Abdul Qadir dan tentunya kita kenal ya. Beliau adalah Ustaz kita yang mengisi beberapa kajian di Sulawesi Selatan dan sekitarnya.
ya, di terutama ya di 88,2 FM ya, untuk kita sudah sering dengar. Selanjutnya kita akan melanjutkan kajian tafsir Mukhtasar Tafsir Surah Al-Kahfi. Kemarin sudah berhenti di ayat ke-7, insyaallah kita akan mulai dari ayat ke-8. Untuk mengefisienkan waktu ya, kami persilakan kepada Ustaz. Kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pelajaran tafsir dari surah Al-Kahfi, dan ini merupakan satu surah yang sangat menarik. Di dalamnya terdapat berbagai macam pelajaran karena Allah mengisahkan di dalamnya kisah, diantaranya adalah Ashabul Kahfi itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-7, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai zinah, sebagai perhiasan. Laha baginya, yakni bagi bumi. Tujuannya linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang paling bagus amalannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan dunia kepada kita. Ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah berikan kepada kita berbagai macam nikmat berupa makanan yang lezat, minuman yang segar, tempat tinggal yang layak untuk kita tempati, berbagai macam tanaman, pohonan, buah-buahan, pemandangan-pemandangan yang elok, taman-taman yang indah, suara-suara yang lembut kita dengarkan, suara burung, suara ini kemudian juga perhiasan-perhiasan emas, perak, kendaraan berupa kuda, unta, dan yang lainnya. Pada hari ini ada mobil, ada motor. Semua ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai perhiasan bagi dunia ini. Lalu apa tujuan Allah menjadikannya sebagai perhiasan? Kesenangan bagi manusia, tujuannya untuk menguji. Siapa di antara kita ini yang paling bagus amalannya? Lalu siapa yang paling bagus amalannya? Nah, kalian catat di situ. Itu orang yang akhlasuhu wa aswabu. Orang yang paling ikhlas dan paling benar. Dikatakan paling benar kalau dia mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Ustadz nanti tanya, amalan yang paling bagus. Apa amalan yang paling bagus? Jawab bahwasanya amalan yang paling bagus, amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Dalam kurung mengikuti sunnah. Ini dua syarat amalan soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba.
Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dan mengabarkan kepada kita bahwa semua nikmat tersebut, ya, makanan, minuman, pakaian, ya, pepohonan, semua nikmat yang ada di dunia ini, ya, yang Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita, nanti pada akhirnya akan mengalami kehancuran dan kepunahan. Ada akhirnya. Oleh karena itu, seorang hamba tidak boleh sombong. Kalau dia kaya, nanti ada masanya harta itu akan pergi darinya atau dia yang pergi dari harta itu. Ya, dia cantik misalnya, nanti ada masa kecantikannya akan hilang. Dia akan jadi tua, bahkan dia akan mati. Ya, demikian pula seorang laki-laki yang diberikan ketampanan. Ketampanan ini tidak perlu kita sombongkan. Ya, karena dia pada akhirnya akan hilang dari kita. Kalau kita sudah tua, wajah kita sudah, ya, wajah kita, muka kita sudah jelek nanti, ya. Semua yang kita miliki tidak perlu kita sombongkan. Harta kita, ya. Mungkin hari ini kamu kaya, ya, kaya, tapi suatu hari nanti boleh jadi tiba-tiba harta itu hilang. Mungkin terbakar, mungkin ada musibah, mungkin hanyut, ya, dengan banjir. Intinya bahwa seorang hamba tidak layak dia menyombongkan segala kemewahan dunia, segala barang-barang dunia yang dia miliki, harta yang dia miliki tidak perlu dia sombongkan. Ya. Karena semua itu nanti akan, ya, seperti halnya, ya, tanah diperumpamakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kami benar-benar akan menjadikan apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus, tanah yang gersang. Jadi kalau bumi ini Allah Subhanahu wa taala hiasi dengan berbagai macam, ya, keindahan, ya, taman-taman yang indah, pohon-pohon yang indah, bunga yang indah, ya. Mungkin itu awalnya ketika terlihat keindahannya seperti ini, nanti ada saatnya bunga-bunga ini misalnya, tanaman-tanaman itu misalnya akan hilang, ya, awalnya kecil menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar sampai kokoh. Nanti ada masanya, ya, dia akan menjadi tua. Pada akhirnya loyo, ya, layu, kering, kemudian mati. Demikianlah semua kenikmatan yang ada di dunia seperti itu sifatnya. Sama dengan kalian, ya, manusia itu dari kecil dia tumbuh sampai menjadi dewasa, segar, kuat, ya, berotot badannya. Tapi nanti ada masanya semua ini nanti akan berkurang sampai akhirnya hilang, ya, kita sakit, nanti masuk dalam kubur. Di semua yang Allah berikan kepada kita ini, harta benda, kemewahan dunia, barang-barang dunia, jangan sekali-kali kita sombongkan. Makanya santri jangan ada yang sombong, ya. Kalau ada temannya miskin, jangan sombong. Ya. Biar kita kaya, bagaimanapun kayanya, jangan kita pernah menyombongkan. Justru harta yang Allah berikan, Allah titipkan sama kita, supaya kita gunakan untuk membantu saudara kita yang miskin, orang yang kena musibah, ya, tetangga kita ada yang butuh bantuan, kita bantu, ada anak yatim, kita santuni, ya, ada keluarga kita butuh utang misalnya, kita bantu dengan harta kita. Harta itu jangan disayang-sayang, ya, tapi kita gunakan untuk membantu orang lain supaya kita dapat pahala. Kita gunakan untuk haji, untuk jihad, untuk umroh, untuk belajar. Ya, jangan digunakan untuk berpoya-poya, ya, dihambur-hamburkan atau digunakan untuk bermaksiat. Karena semua ini nanti akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, ya, memulai kisahnya Ashabul Kahfi. Am hasibata anna ashabal kahfi war raqimi
kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan pemilik Ar-Rakim termasuk tanda-tanda yang menakjubkan? Apakah engkau mengira, apakah engkau menyangka bahwa penghuni gua, ya, Ashabul Kahfi, ya, dan pemilik Ar-Rakim, ya, kanu min ayatina ajaban. Mereka ini adalah apanya, perkara yang menakjubkan, perkara yang aneh, ya. Di antara tanda-tanda kami, artinya apakah kalian mengira bahwasanya keajaiban pada kisahnya Ashabul Kahfi, ya, ini hanyalah, ini merupakan tanda kekuasaan kami saja. Apakah kalian mengira bahwasanya, ya, kisahnya Ashabul Kahfi ini yang tidur 309 tahun ini adalah kisah yang sangat ajaib? Ya. Di sana masih ada kisah-kisah yang lebih ajaib daripada Ashabul Kahfi ini. Ya. Kalau mereka tidur 309 tahun, ya, tanpa mereka badannya tidak hancur, dan itu merupakan keluar biasaan, ya, hal yang menakjubkan manusia, sesuatu yang sangat ajaib, sesuatu yang sangat aneh, maka ketahuilah bahwa di sana ada, ya, tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang lebih hebat daripada Ashabul Kahfi ini. Ya, lebih hebat daripada keajaiban yang terjadi pada Ashabul Kahfi ini. Jadi kisahnya Ashabul Kahfi ini salah satu di antara tanda-tanda keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Salah satu. Dan bukan yang paling terhebat, terbesar, bukan. Masih ada kehebatan-kehebatan lain yang Allah miliki. Allah menciptakan langit dan bumi, ya, dalam waktu yang sangat singkat, ya. Dalam waktu 6 hari Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ada langitnya, ada buminya, ya, ada udaranya, ada planet-planetnya, ada bulannya. Ya, lengkap dengan segala nikmat yang ada di dalamnya. Allah ciptakan dalam waktu 6 hari. Ya. Kemudian kisah dari Ashabul Kahfi ini Allah bawakan di dalam Al-Quran untuk mengingatkan kita bahwasanya akan ada hari kebangkitan. Ini tujuannya Allah menyebut, ya, kisahnya Ashabul Kahfi. Ya. Karena surah Al-Kahfi ini sebenarnya untuk menetapkan adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan. Ya. Kalau Ashabul Kahfi itu, ya, tidur kemudian dia bangkit, ini kan keajaiban, ya, tidur dalam waktu yang sangat lama 309 tahun. Ini merupakan keajaiban, betul ini merupakan keajaiban. Tapi masih ada yang lebih ajaib daripada itu. Ya, misalnya manusia meninggal, ditanam, ya, dikubur, tulang-tulangnya hancur, ya, daging-dagingnya dimakan ulat, habis, hancur bersama dengan tanah. Tapi nanti akan ada masanya Allah bangkitkan seluruh manusia, bukan hanya Ashabul Kahfi. Ya, seluruh manusia nanti di hari kiamat Allah bangkitkan dari kuburnya, semua tulang-tulangnya disatukan. Daging-dagingnya dahulu dia ya, membentuk jasadnya nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih hebat. Ya. Itu lebih hebat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di sini, am hasibata anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba.
Apakah engkau mengira bahwa Ashabul Kahfi dan Ar-Rakim, pemilik Ar-Rakim, dahulu mereka ini hal yang menakjubkan di antara tanda-tanda kekuasaan kami? Artinya apakah kamu mengira itu hanya satu keajaiban saja yang dimiliki oleh Allah? Tidak. Masih ada yang lebih hebat daripada itu. Masih ada kisah yang lebih mencengangkan daripada semua itu. Iya. Ini awal dari kisah Ashabul Kahfi. Iya. Al-Kahfi artinya gua ya. Ashabu artinya pemilik ya. Atau penghuni. Ya. Ashabul Kahfi tidak disebutkan ya, siapa-siapa namanya. Ya, walaupun sebagian ahlul kitab ada yang menyebutkan ya bahwasanya namanya fulan bin fulan, tapi itu tidak penting bagi kita. Ashabul Kahfi ini ya, konon kabarnya hidup di masa pemerintahan seorang raja yang bernama Dik. Raja yang berkuasa di Romawi ya. Dikianus ini konon kabarnya berkuasa di kekuasaannya berpusat di Efesus. Ya. Efesus sekarang di Turki. Ya. Dan dia ini dikenal sebagai raja yang kejam. Ya. Kenal sebagai raja yang kejam. Bahkan dia adalah seorang awalnya adalah seorang panglima perang. Ya. Dia memberontak melawan kaisarnya, raja yang bernama Filipus. Ya. Filipus II. Ini raja Romawi yang sebelum dia menjabat, ya, sebelum Dikianus menjabat sebagai kaisar ya, sebagai raja, itu didahului oleh kaisar sebelumnya bernama Filipus. Ya. Nah, Filipus ini konon kabarnya dia pengikutnya Nabi Isa. Nah, ketika Dikianus ini memberontak, maka dia ingin kembali menghidupkan agama bangsa Romawi, itu penyembahan berhala. Iya. Akhirnya dia memaksa seluruh penduduknya yang merupakan pengikutnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam untuk menyembah berhala-berhala mereka, termasuk diantaranya 7 pemuda ini. Ya. Jadi pada masa itu ada pembantaian ya. Banyak pemuka-pemuka agama yang dibantai, kejar-kejar ya. Termasuk pemuda ini, pemuda Ashabul Kahfi ini ya. Yang akan datang kisahnya secara terperinci insyaallah taala. Baik. Jadi 7 orang pemuda ini, konon kabarnya 7 orang ya, ada menyatakan 7 orang bersama dengan anjingnya, 1 ekor anjing. Iya. Baik, ini hidup di masa pemerintahan Dikianus. Iya, yang diperkirakan pernah berkuasa pada tahun 112 Masehi. Iya. Kalau kita cari di Wikipedia, ya di Google itu namanya Decius ya. Namanya Decius. Kalau Arabnya Dikianus. Orang Arab menyebutnya Dikianus. Iya. Taib. Jadi dia memerintah ya, setelahnya ya. Memerintah adalah anaknya. Ya. Kemudian anaknya lengser digantikan oleh Tedesius II. Tedesius II yang berkuasa pada tahun 421 Masehi. Dan konon kabarnya Ashabul Kahfi ini ya, bangun ketika di masa pemerintahannya Tedesius II yang kembali menghidupkan ya ajarannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Ini pada tahun 421 Hijriah. Di masa pemerintahnya inilah dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu taala alam bisawab. Ini sebagian sumber menyebutkan seperti ini ya. Tapi ini semua tidak penting bagi kita apakah dia hidup di masa ini kemudian bangkit di masa ini. Itu tidak penting bagi kita. Yang penting bagi kita pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah indah dari Ashabul Kahfi. Baik, di sini dikatakan warrakim ya, dan ar-rakim, pemilik al-kahfi dan ar-rakim. Apa itu ar-rakim? Nah, di sini para ulama tafsir berselisih dalam 6 pendapat, kalian catat. Ada yang menyatakan bahwasanya dia adalah lauhun min rasos. Iya. Papan yang terbuat dari rosos, tembaga. Nah, di situ ditulis nama-namanya 7 pemuda ini. Ya. Kemudian juga ya, kisahnya mereka ditulis di situ. Ada yang menyatakan bahwasanya jadi ini apa nih lauh ini ya, katanya papan ini terbuat dari tembaga. Ada juga yang menyatakan bahwasanya papan ini terbuat dari batu. Ya, jadi dia berupa lempengan batu. Tapi ditempati apa namanya menulis. Kemudian ada yang menyatakan bahwa ya papan ini terbuat dari kertas. Iya. Di situ ada kisah-kisahnya Ashabul Kahfi disebutkan di situ ya. Nah, konon kabarnya diletakkan di pintu gua tersebut ya. Diletakkan di depan pintu gua tersebut. Kemudian pendapat yang kedua ada yang menyatakan bahwasanya Ar-Rakim di situ adalah Ismul Qaryah, nama kampung yang mereka keluar darinya. Jadi kampungnya mereka, kampung asalnya Ashabul Kahfi. Ya, Ar-Rakim itu katanya nama kampung ya, asalnya Ashabul Kahfi. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga bahwa itu adalah Ismul Jabal, nama gunung. Ya. Nama gunung, mungkin gunung yang di situ ada gua ya, yang mereka tempati bersembunyi. Kemudian pendapat yang keempat ada yang menyatakan bahwa Ar-Rakim di situ adalah ad-dawat. Ya, dawat, tahu dawat ya? Cairan pena. Di pulpen kita ada dawatnya, ada cairannya itu namanya dawat ya. Jadi Ar-Rakim katanya dawat ya. Ini berdasarkan bahasa Romawi. Kemudian pendapat yang kelima ada yang menyatakan bahwa itu adalah Ismul Kalbi. Ar-Rakim itu katanya nama anjingnya Ashabul Kahfi. Ini yang masyhur di kalangan kita ya. Kisah-kisah yang tersebar tentang Ashabul Kahfi ini katanya Ar-Rakim di situ adalah anjingnya. Wallahu alam ya. Baik. Ini disebutkan ya oleh sebagian salaf seperti Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang ulama salaf. Kemudian pendapat yang keenam bahwa itu adalah Ismul Wadi. Nama lembah yang di situ ada gua tersebut. Ya. Guanya Ashabul Kahfi. Tahu lembah ya? Lembah itu tempat antara 2 gunung. Jadi kalau ada tempat diapit oleh 2 gunung itu namanya lembah. Biasanya cekung ya. Jadi ini ada 6 pendapat. Namun pendapat yang dikuatkan oleh para ulama tafsir seperti bahwasanya yang dimaksud di situ adalah ya apanya papan ya. Entah dia terbuat dari tembaga ataukah batu ataukah kertas ya. Ini yang dikuatkan oleh At-Tabari. Dan ini pula lah yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan juga Syinqiti rahimahullah dalam Adwaul Bayan. Ini kita tafsirnya beliau. Iya. Bahwasanya yang benar di situ ya adalah al-marqum ya. Ya sesuatu yang ditulis artinya ya apa namanya lempengan ya. Sesuatu yang ditempati menulis ya. Papan ya. Apakah dari batu atau dari kayu atau dari apalah ya. Yang jelas bahwa Ar-Rakim di situ maknanya adalah al-marqum, yang ditulisi, yang ditempati menulis. Artinya papan ya. Baik. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ya, am hasibata anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaban.
Apakah engkau mengira bahwasanya Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim dahulu mereka ini apa namanya ya adalah keajaiban di antara tanda-tanda kekuasaan kami. Artinya apa kamu kira hanya itu kekuasaan kami? Kekuasaannya Allah, kehebatannya Allah. Bukan, masih ada yang lebih hebat dari itu. Ya. Penciptaan langit dan bumi ini hebat. Ya, dibangkitkannya manusia nanti pada hari kiamat itu lebih hebat daripada kisah yang dialami oleh kejadian yang dialami oleh Ashabul Kahfi ya, ketika mereka dikejar-kejar oleh seorang raja yang zalim yang bernama Dicyanus. Baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam memulai kisahnya Ashabul Kahfi ini, "Idz awal fityatu ilal kahfi." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan. Lalu mereka pun berkata, mereka berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, atina min ladunka rahmah. Berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Wahai lana min amrina rosyada. Dan siapkanlah bagi kami, mudahkanlah bagi kami ya, petunjuk dari urusan kami ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai kisahnya Ashabul Kahfi bahwasanya di sana ada beberapa orang pemuda ya, yang pada saat itu dikejar-kejar oleh seorang raja yang musyrik, raja yang kafir dalam rangka mempertahankan agamanya karena mereka ini muslim semua ya, pengikutnya Nabi Isa. Ya. Mereka orang-orang yang bertauhid, tidak mau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tidak katakan mereka ini Kristen. Saya katakan mereka muslim, Islam mereka ini. Ya, karena Kristen itu kan menyembah Yesus, makhluk ya. Kalau Nabi Isa, agamanya Nabi Isa itu Islam. Ya, beliau tidak memerintahkan umatnya untuk menyembah diri beliau. Jadi beliau muslim. Jadi 7 pemuda ini adalah muslim ya. Muslim bukan Kristen mereka. Ya. Jadi Allah kisahkan di sini, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua. Ya, dalam rangka apa? Menyelamatkan agama mereka supaya mereka tidak jatuh dalam penyembahan berhala, tidak jatuh dalam kesyirikan dan kekafiran. Nah, ketika mereka bersembunyi ke dalam gua tersebut dan jiwa mereka dipenuhi dengan rasa takut karena dikejar-kejar oleh raja dan pasukannya, kejar-kejar oleh Dicyanus, dalam kondisi mereka ketakutan, tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi tempat untuk mencari keselamatan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kembalikan segala urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kemudian ya, kalau kita ada masalah ya dalam kehidupan ini, ketika kita belajar apapun ya, masalah kita hadapi di dunia ini, jangan pernah kita Allah. Kalau kita ada masalah ya di sekolah, di rumah, di mana saja, selalu berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan jalan keluar. Seperti ini Ashabul Kahfi, dia ketakutan. Di saat mereka ketakutan, mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Jadi mereka ketika itu meminta rezeki. Ya, dijelaskan oleh Singkite bahwasanya yang dimaksud rahmat di situ mereka minta rezeki. Rahmat di situ rezeki, ya, petunjuk, penjagaan.
Jadi mereka minta kepada Allah 3 hal ini, rezeki, petunjuk, dan penjagaan. Ya. Supaya mereka bisa selamat. Ya. Mereka juga minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka lari. Ya, ini merupakan kekurangan ya. Seorang itu lari. Makanya mereka minta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ya mereka lari dalam rangka menyelamatkan agama. Ya. Jadi katanya kata Allah Subhanahu wa taala di sini ya mengisahkan Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan siapkanlah bagi kami, artinya mudahkan bagi kami petunjuk dari urusan kami. Artinya berikan jalan keluar, berikan solusi yang terbaik bagi kami karena tidak ada lagi ya solusi menurut kami yang terbaik kecuali kami berlindung ke gua ini. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa gua ini sangat dekat dari pusat perkotaan ya, pusat pemerintahnya Yanus. Ya, mereka hanya bisa lari ke tempat tersebut ya, untuk menyelamatkan diri karena mereka waktu itu ya mungkin tidak punya kendaraan untuk melakukan perjalanan panjang. Akhirnya mereka mencari tempat yang yang terdekat ya supaya mereka bisa selamat dari cengkeraman Dicyanus dan tentaranya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berikutnya, fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Kemudian kami kata Allah Subhanahu wa taala tutup telinga-telinga mereka di dalam gua itu. Sinina adadan, dalam beberapa tahun. Ya, dalam beberapa tahun. Jadi Allah Subhanahu wa taala tutup telinga mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala anmahum ya, Allah tidurkan mereka. Ya, dalam beberapa tahun lamanya. Di sini dikatakan sinina ada dan beberapa tahun seakan-akan nilainya sedikit ya, jumlahnya sedikit. Karena memang ya perhitungan di sisi Allah itu sedikit. Kalau jumlah bilangan tahun itu adalah 309 tahun. 309 tahun itu masih sedikit di sisi Allah. Menurut perhitungannya Allah itu masih sedikit. Iya. Karena 1 tahun di sisi 1 hari saja di sisi Allah Subhanahu wa taala itu nilainya ya 50.000 tahun perjalanan ya, seperti malaikat Jibril ya naik turun dari arsy dari atas langit ya, menuju Nabi SAW itu perjalanannya 1 tahun. Iya. Khamsina alfasana. Kalau ditempuh oleh manusia, khamsina alfasana. 50.000 tahun ya baru bisa sampai ke bumi. Tapi Allah berikan keluar biasaan bagi Jibril, jarak tempuh yang begitu jauh ditempuh oleh Jibril mampu ditempuh dalam waktu yang sangat cepat. Ya, jadi Jibril diberikan kekuatan super ya. Nah, kalau kalian pernah dengar ya dongeng ya namanya Superman ya, itu belum ada apa-apanya itu Superman ya. Iya. Itu hanya cerita bohong saja. Kalau Jibril bukan cerita bohong. Ya, diberikan kekuatan super oleh Allah. Ya. Jadi telinga mereka ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Untuk menjaga hati mereka dari kegoncangan, dari rasa takut. Ya. Supaya mereka tidak kelabakan, tidak ketakutan. Dan juga untuk menjaga mereka dari kaumnya. Kemudian yang ketiga, supaya hal itu menjadi tanda. Jadi kenapa mereka ditidurkan? Ini 3 hikmahnya. Catat itu ya. Ada hikmahnya. Pertama untuk menjaga hati dari kegoncangan. Iya. Dari ketakutan ya.
Kedua, untuk menjaga mereka dari kaumnya. Ya. Karena tidurnya mereka di dalam gua, tidak ada lagi suara-suara ya. Kalau orang datang ke sana, apalagi ada anjing di depan pintu gua, mereka ini akan selamat. Ya. Pasti orang yang ada di luar katakan, tidak ada orang di dalam. Ya, tidak ada suara. Ya. Kemudian ketiga, kenapa mereka ditidurkan? Ya, supaya mereka menjadi ayatun bayyinah, tanda kekuasaan Allah yang terang. Inilah orang tidur 309 tahun lamanya. Karena Allah kehendaki seperti itu, jasadnya lemah, mestinya 100 tahun ya paling maksimal sudah hancur ya. Ya. Dia hidup 100 tahun dia sudah mati. Ini bisa hidup sampai 300 tahun ya, 3 generasi. 3 abad lamanya dia tidur. 1 abad kan 100 tahun ya. Iya. Ini hikmahnya ya. Baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-12, "Tsumma ba'atsnahum lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amadan." Kemudian kami kata Allah bangunkan mereka. Kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal, yakni dalam gua. Ya. Jadi kan mereka, Allah bangkitkan mereka dalam keadaan hidup-hidup, bukan dalam keadaan mati. Jadi mereka tidur kan masih hidup. Nah, dibangkitkan dari tidurnya, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di situ ada hikmah yang Allah inginkan. Ya. Pertama, supaya ya, Ashabul Kahfi ini, para pemuda ini menyadari bahwasanya mereka tidur dalam waktu yang sangat panjang, kemudian mereka dibangkitkan. Ya. Sehingga mereka semakin kuat keimanannya. Bahwasanya betul-betul ya, orang yang beriman itu ya, Allah jaga ya, Allah bangkitkan setelah itu. Ya. Kemudian ya ini hikmah yang kedua, kenapa mereka dibangunkan? Supaya orang-orang yang ada setelahnya ya mengetahui dan membenarkan kisah mereka. Ya. Karena ketika mereka menghilang dan bersembunyi di dalam gua, ya, kisah kehidupannya mereka hilang. Ibarat sesuatu yang ditanam di perut bumi. Tidak ada lagi yang tahu kabar beritanya mereka. Kemana mereka 7 orang ini? Padahal mereka orang-orang yang sangat dicari oleh Raja Dikianus dan tentaranya ketika itu. Kemana mereka? Padahal Raja Dikianus yang merupakan ya Raja Kaisar Romawi yang punya tentara yang sangat banyak ya, kekuasaan yang sangat luas. Ketika akan tentara mencari 7 pemuda ini, kabarnya hilang. Ya. Sehingga ketika itu terjadi perselisihan di tengah manusia. Ada yang bilangnya dia pergi ke sana, ke situ, ke sana, kampung ini, kampung sana. Ya, berselisih mereka. Nah, hikmahnya mereka dibangunkan untuk ya memberitahukan mereka tentang keadaan mereka ini. Di mana mereka berada. Ya, dan untuk meyakinkan bahwasanya kalau seseorang itu beriman dan dia mempertahankan keimanannya, Allah akan jaga dia, Allah akan lindungi dia. Ya. Kemudian ya. Jadi sini kan summa ba'atsnahum lina'lama ayyuhul hisbaini ahqa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal. 2 golongan siapa yang dimaksud? Di sini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Pertama, pendapat yang pertama, ini catat ya. Faedah-faedah seperti ini dicatat ya.
pendapat yang pertama ada yang menyatakan bahwa dua golongan ini ya Ashabul Kahfi itu sendiri. Jadi mereka ketika bangun berselisih. Berapa lama kita bangun ya? Ada yang bilang 1 hari, ada yang bilang setengah hari. Ya. Ya. Karena biasanya kan orang tidur begitu. Tidur misalnya dari pagi. Paling lama ya sampai siang dia sudah bangun. Hari ya. Ada lagi yang menyatakan tidak, rasanya lama sekali tidur. Kayaknya kita ini tidur seharian kita tidur ini. Ya. Jadi pendapat yang pertama bahwasanya dua golongan itu adalah Ashabul Kahfi itu sendiri. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, ya, bahwasanya Ashabul Kahfi yang dimasuk di situ, dua golongan yang dimasuk di situ adalah Ashabul Kahfi dan penduduk negeri tersebut. Ya. Negeri di mana apa namanya Ashabul Kahfi ini hidup, ya. Yang konon kabarnya apa negerinya bernama Efesus. Konon kabarnya, ya, negerinya katanya bernama Efesus. Ya. Jadi ada yang menyatakan ya pendapat seperti itu. Ya, dua pendapatnya. Kemudian pendapat yang menyatakan bahwa dua golongan di situ adalah ya Ahlul Madinah, yaitu apa nih penduduk negeri itu. Jadi penduduk negeri itu berpecah jadi dua golongan. Ada yang hidupnya sekian tahun, ada yang bilang tidak, bukan begitu, sekian tahun malah begini ya. Jadi dua golongan mereka terpecah. Ya. Namun pendapat yang benar dalam hal ini, dan ini yang dikuatkan oleh seorang mufassir ya, ahli tafsir yang bernama Asy-Syinkiti rahimahullah taala dalam kitabnya Adwaul Bayan, bahwa yang dimaksud dengan dua golongan itu adalah Ashabul Kahfi itu sendiri. Ya. Karena pada ayat yang berikutnya nanti, ya, di situ di Allah Subhanahu wa taala nanti kita akan tafsirkan wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Demikianlah kami bangkitkan mereka yakni Ashabul Kahfi supaya mereka saling bertanya-tanya di antara mereka. Qala qailum minhum kam labithum. Berkatalah salah seorang di antara mereka, berapa lama kalian tinggal di sini? Berapa lama kalian tidur dalam gua ini? Qalu labithna yauman aw ba'dha. Mereka katakan ya, kita ini yang lainnya lagi bilang sebagian hari. Ya. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Akhirnya ketika mereka berselisih, mereka bilang apa? Ya, rabbukum a'lamu bima labithtum. Ya, Tuhan kalian itu lebih mengerti, lebih tahu tentang sesuatu apa lamanya kalian ya, tentang lamanya kalian tidur di sini. Artinya hal itu tidak perlu kita perselisihkan. Yang jelas kita tidur di sini lama ya, kita tidur. Dijelaskan oleh sebagian ulama tafsir bahwasanya ketika mereka berselisih seperti itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala singkap ya berapa lama tahun mereka tinggal di dalam gua itu, berapa lama mereka tidur. Nanti akan datang kisahnya ya, nanti tersingkap berapa lama mereka tidur dalam gua ketika mereka terbangun dari gua itu, dan mereka kelaparan ya, kehausan, cari makan, minum, pergi ke pasar, baru mereka apa namanya sadar bahwasanya mereka sudah berada di abad atau kurun yang berbeda dari sebelumnya. Jadi 3 abad mereka langkai, ya. Ya ada uang yang mereka bawa misalnya, yaitu pada masa pemerintahan Dikianus, tidak lagi berlaku di masa pemerintahannya ya Theodosius II. Ya, Raja Romawi yang sudah mengikuti ajarannya Nabi Isa. Ya. Ya. Nah, di situ baru ketahuan, ini orang dari abad keberapa ini mereka ini? Ya.
Baru mereka sadar bahwasanya oh kita ini dari abad kesekian. Jadi orang-orang di pasar semua akan lihat ya, mata uang yang dia bawa ini ya, ini tidak berlaku sudah 300 tahun yang lalu. Ya. Baru mereka sadar di situ. Ya. Nanti akan kita bawakan kisahnya insya Allah pada apa namanya ayat yang berikut. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-13, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Ya. Kami akan menceritakan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kisah mereka dengan sebenarnya. Bil haqq. Ya. Innahum amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Wazidanahum hudan. Dan kami tambahkan petunjuk. Ya. Yani dengan kisah yang mereka alami ini, kisah yang luar biasa ajaibnya ya. Menambah keimanan ya, petunjuk pada diri mereka. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan kami akan menceritakan kepadamu, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi pelajaran. Ya. Supaya menjadi pelajaran. Bil haq dengan sebenarnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan ya bil haq dengan sebenarnya? Karena di dalam kisahnya Ashabul Kahfi ini yang tersebar sebelum turunnya surah Al-Kahfi ini, orang-orang Nasoro yang merasa dirinya pengikut Isa itu berselisih pendapat tentang ya, tentang apa nih? Mereka berselisih ya berapa jumlahnya, asalnya dari mana, kampungnya dari mana, ya, usianya mereka apa nih berapa, apa mereka ya. Yang mereka perselisihkan banyak ya. Ini kalau kita apa namanya buka ya di Google ya, dalam secara khusus kita buka Google ya, tulis saja Ashabul Kahfi, pasti kalian nanti akan temukan kisahnya dan kalian hati-hati di situ. Ya, karena kisahnya Ashabul Kahfi di Google, di Wikipedia secara khusus misalnya, itu dicampur baur antara kisah-kisahnya yang disampaikan oleh ahlul kitab, yaitu orang-orang dengan kisah Islam ya yang terdapat di dalam kisah yang disampaikan oleh para ya para apa namanya pendeta-pendeta Kristen ya dalam buku-buku mereka itu banyak sekali perselisihan yang tidak diketahui ya usulnya kebenarannya hanya merupakan persangkaan. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya mengisahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ashabul Kahfi ini untuk meluruskan dan membenarkan, menyaring ya kisahnya Ashabul Kahfi ini karena terlalu banyak ya. Terlalu banyak gosip-gosip ya, desas-desus tentang Ashabul Kahfi ini ya. Termasuk tadi katanya anjingnya bernama Rakim ya. Ada juga yang menyatakan ya Kitmir, semacam ya. Nah, ini kita kepada Al-Quran yang datang turun langsung dari Allah Ta'ala yang tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya berisi kebenaran, kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kabarkan kepada kita melalui ayat ini bahwasanya mereka adalah ya, kumpulan kecil pemuda yang mereka beriman dalam rangka mempertahankan keimanannya, mereka menyelamatkan diri dan bersembunyi di dalam gua tersebut. Konon kabarnya gue sekarang ini ya, tadi saya cari ya, itu terletak di namanya ya Kahfur Rakim ya.
disebut sebuah perkampungan yang dikenal dengan Ar-Rajib, pakai ba ya, Ar-Rajib. Ya, sekarang ini masuk di Yordania. Ada yang menyatakan sebelah timur namanya ibu kota Yordania. Ya. Orang barat ya, menamai gua ini dengan the cave of the seven sleepers. Ya, guanya 7 orang yang tidur. Ya. The cave ya, the cave of the seven sleepers. Ya, orang Arab bilang Kahfur Rakim. Guanya Ar-Rakim ya. Ar-Rakim itu papan ya, lembaran ya, di situ berisi konon kabarnya berisi nama-nama Ashabul Kahfi ini dan kisah-kisahnya mereka. Ya, Allahu alam ya. Baik, yang jelas dia adalah lembaran ya Ar-Rakim. Baik. Jadi tempatnya sekarang ini di Yordania. Nah, cuma ya seorang muslim tidak perlu mendatangi tempat-tempat ya. Jangan sampai ada santri nanti besar mau cari tempatnya. Tak usah ya. Ya, tidak ada manfaat saja. Ya, lebih bagus dipakai pergi haji, pergi umroh, atau dipakai ya bantu pesantren, anak yatim ya. Tidak usah pergi melancong cari guanya Ashabul Kahfi. Untuk apa? Di situ juga banyak orang terkadang melakukan bid'ah, melakukan kesyirikan. Takutnya nanti kalian terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti ini. Baik. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala ya, kami akan mengisahkan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kisahnya mereka ini dengan sebenar-benarnya. Innahum fityatun amanu birabbi. Sesungguhnya mereka ini adalah ya pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka. Wazidnahum hudan, dan kami tambahi mereka dengan petunjuk. Kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Baik. Jadi ini pembukaan bagi kisah Ashabul Kahfi ya. Bukan bagi kisahnya Ashabul Kahfi. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabb." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami teguhkan hati mereka. Kami kokohkan hati mereka. Idh qamu, ketika mereka bangkit, ketika mereka terbangun. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi. Lalu mereka pun berkata, ya Tuhan kami adalah Tuhannya langit dan bumi. Lan nada'u min dunihi ilahan. Kami tidak akan menyeru dari selainnya seorang Tuhan. Ya, ini menunjukkan mereka ini orang bertauhid. Katanya yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Ya, dialah pemilik alam semesta ini. Kalau dia adalah pemilik, penguasa, pengatur alam semesta, berarti dia hanyalah satu-satunya sembahan yang berhak untuk kita sembah. Ya. Adapun sembahan-sembahannya di Kianus, ya berupa berhala-berhala, itu hanyalah sembahan-sembahan yang batil, tidak punya kekuasaan, ya tidak bisa mencipta, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, ya sembahan yang sangat lemah, tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala, sembahan yang maha kuat, maha kuasa, pemilik dan pengatur ya, pemberi rezeki alam semesta ini, yaitu langit dan bumi. Jadi kata mereka, lan nad'u min dunihi ilahan. Kami katanya sekali-kali tidak akan menyeru dari selain Allah sembahan apapun. Ya. Kata ilahan, ya ini namanya isim nakirah, tidak ada alif lamnya. Berada dalam konteks kalimat negatif. Lan nad'u. Kami tidak akan. Tidak itu kan negatif ya. Kalau ada isim nakirah tidak ada alif lamnya, berada dalam konteks kalimat negatif seperti ini, maka ilahan di situ
sebagai isim nakirah yang tidak ada alif lamnya mencakup seluruh perkara yang dikatakan ilah, yang dianggap ilah. Ya, artinya mereka bilang apa? Pokoknya kami tidak akan menyeru, tidak akan menyembah, ya, tidak akan berdoa kepada ya sembahan apapun dari selain Allah. Cuma Allah yang kami akan sembah, cuma Allah yang akan kami seru, kami tempati berdoa. Ya, orang menyembah Yesus, menyembah patung, menyembah ini dan itu, gunung, pohon, kami tidak mau. Ya. Laqad qulna idzan syatata. Sungguh kalau kami berbuat demikian, artinya menyeru dari selain Allah, menyembah dari selain Allah, berdoa kepada selain Allah, tentu kami katanya telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Ya, kalau kami ini katanya kalian anggap ya sebagai orang yang menyembah Yesus dan kami ini tidak menyembah Yesus, ya Nabi Isa, ya. Kami tegaskan kepada kalian bahwasanya kami ini orang bertauhid. Seperti halnya Nabi Isa dulu. Beliau adalah orang yang bertauhid. Kalian yang ada di zaman ini, kenapa kalian menyembah Yesus? Kenapa kalian menyembah Nabi Isa? Ya. Ajarannya Nabi Isa tidak seperti itu. Kalian mengikuti keyakinannya, agamanya di Kianus. Kembali kalian kepada agamanya Nabi Isa. Jadi di sini ada isyarat ya bahwasanya Ashabul Kahfi ini ketika mereka terbangun ya menyaksikan penduduk negerinya yang dahulu mengikuti ajarannya Nabi Isa di atas tauhid, ajaran Islam, ya Ashabul Kahfi ini dapati kok mereka ini ikut-ikutan menyembah sembahannya di Kianus ini, berhala-berhala ini. Padahal kita ini semua lari ya, melarikan diri untuk menyelamatkan agama kami ini. Kenapa kalian sekarang ini ikut-ikutan? Lalu kalian menyatakan bahwa kalian ini adalah pengikutnya Nabi Isa. Ya, yang kalian angkat sebagai anak Tuhan. Nauzubillah. Ya. Kemudian mereka katakan pada ayat yang selanjutnya, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alih. Kata mereka pada ayat ini, ya haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alih. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah dari selain Allah. Waalaikumsalam. Iya, Afwan ini lagi belajar, Kak. Kenapa? Oh iya, iya. Iya. Ya baik Ananda, kita tunggu dulu jaringan sambung ya. Jadi silakan Ananda juga masing-masing siapkan pertanyaannya ya di kolom chat. Kita tunggu Ustadz sambil mengaktifkan nanti mikrofonnya. Bertanya apa saja, Ustaz? Halo? Baik, kita lanjut. Lanjut satu ayat lagi ya. Baik. Yes, Pak. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15, ya, mereka katakan haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha. Ya. Mereka ini
kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah dari selain Allah. Ya. Laula ya'tuna alaihim bisultanin. Ya. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka ini? Ya. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kedustaan atas Allah? Jadi mereka ketika bangun, ya, mereka ternyata menyaksikan kaumnya, ya, yang dahulu konon kabarnya mengikuti ajarannya Nabi Isa, ya, sebagiannya lagi memang menyembah berhala. Kenapa mereka ini kok bisa-bisanya menyembah, ya, bisa-bisanya menyembah sembahan-sembahan ini, berhala-berhala ini, ya. Kemudian ketika mereka ditanya, apa alasan kalian menyembah? Kenapa mereka ini tidak bisa mendatangkan hujah dari Allah? Ya, karena memang namanya kesyirikan, penyembahan makhluk berhala yang memang tidak ada dalilnya. Mereka tidak sanggup datangkan dalil, ya, yang berupa wahyu yang pernah Allah turunkan kepada seorang nabi. Termasuk dalam hal ini orang yang menyembah Nabi Isa Yesus, ya, itu tidak mampu mendatangkan dalil. Ya. Bahwasanya Nabi Isa pernah mengajak kaumnya untuk menyembah diri. Ya. Tidak ada keterangan seperti itu. Makanya orang Nasoro kalau ditanya, dituntut hari ini, orang Kristen, ya, tanya mereka, mana ayatnya Nabi Isa menyuruh kalian menyembah Nabi Isa? Tidak ada. Tapi kok hari ini sudah dijadikan Tuhan? Ya. Kemudian di akhir ayat ini dikatakan oleh Ashabul Kahfi ini, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Kemudian siapakah yang lebih zalim, ya, daripada orang yang mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah? Jadi mereka menyembah berhala, menyembah Nabi Isa, Yesus, ini semua adalah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalilnya sama sekali. Ya. Maka ini merupakan kebatilan. Hanya merupakan, ya, bid'ah, pemikiran yang sesat, kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Konon kabarnya orang yang pertama kali mengajak manusia untuk menyembah, ya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, orang yang bernama Saul, ya, Saul. Sekarang dikenal dengan Paus. Nah, ini yang menyesatkan ini bangsa Bani Israel sampai mereka menyembah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan Saul ini atau Paus ini asalnya dia orang Yahudi yang sangat benci terhadap pengikutnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sampai dia mengaku sebagai muridnya Nabi Isa. Ya. Tapi karena propagandanya, ya, terlalu hebat kuatnya, dia pengaruhi raja-raja yang ada di zamannya, dia ngirim surat ke sana kemari, ya. Bahkan dia berusaha mempengaruhi, ya, raja-raja Romawi. Akhirnya, ya, ajarannya yang diterima dan dianggap disahkan sebagai ajaran Nabi Isa yang kemudian hari dinamai dengan Kristen. Ya. Padahal Nabi Isa bukan orang Kristen. Isa itu orang Islam Muslim. Baik, saya kira sampai di sini dulu pelajaran kita untuk hari ini. Ya. Jadi ada ya, kisah yang dalam kisah ini ada banyak sekali semuanya pelajaran yang bisa, ya, cuma karena kita apa yang kita sudah dengarkan itu ada pelajaran-pelajaran dan hikmah di dalam. Bika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian Anda yang ingin bertanya, silakan sebutkan ini, ya, yungkan jempol, ya, atau sebut nama kelas. Mungkin satu pertanyaan dulu, ya. Jadi silakan bertanya dengan adab yang baik.
Bagi yang ingin bertanya silakan. Ada yang ingin bertanya atau mungkin dari asatidzah kita yang di SMP dan SMA ya, jika ada yang ingin bertanya silakan. Mana yang lain? Ada Ananda Ustaz bertanya di kolom chat. Ya, silakan yang ingin bertanya langsung diaktifkan pertanyaan. Sebut nama ya. Ini ada yang bertanya ini. Ya. Jadi ada yang bertanya, Ustaz. Katanya Afwan Ustaz, pernah saya dengar dari 7 pemuda itu termasuk anjing dan tambahan 1 orang, seorang pengembala. Apakah kisah tersebut benar atau tidak, Ustaz? Yang disebutkan dalam kisahnya Ashabul Kahfi ini nanti akan datang juga pada ayat yang ke-22. Ya, bahwasanya mereka ini jumlahnya 7 orang. Yang ke-8-nya anjingnya. Yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Ya. Mereka katakan 7 orang dan yang ke-8-nya adalah anjing mereka. Ini pendapat yang 3 disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, dan Allah tidak mengingkari pendapat yang ketiga ini. Beda pendapat yang kedua dan ketiga, ya itu diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya para ulama tafsir menyatakan bahwa pendapat yang menyatakan 7 orang ditambah 1 anjing jadi semuanya berjumlah, ya itulah pendapat yang benar. Adapun rincian bahwa ya 1 orang seorang pengembala, tidak ada keterangan yang valid dari Al-Quran, sunnahnya Nabi SAW. Makanya kita diam dalam perkara ini. Kalau ada orang ahli kitab, orang Kristen ya, menyampaikan dari Injil mereka, kita katakan wallahu a'lam. Jangan kita benarkan, jangan pula kita ingkari. Karena ini perkara gaib. Baik. Baik, Ustaz. Ini ada yang masuk di via Ustaz. Pertanyaan satu lagi, dan mungkin ini pertanyaan penutup. Mengapa di dalam kisah Ashabul Kahfi, Ustaz, katanya disebutkan tentang anjing, Ustaz? Ya, mungkin apa faedahnya, Ustaz? Kenapa disebutkan tentang anjing tersebut? Insyaallah nanti akan datang keterangannya dan penjelasannya hikmah kenapa ada anjing. Nanti kita akan jelaskan bahwa hikmahnya sebagai penyempurna dari penjagaan ya yang Allah berikan kepada mereka. Ya, karena kalau ada anjing di pintu gua, pertama orang tidak akan curiga bahwa ada orang di dalam. Ya. Kemudian juga dari sisi lain bahwa ya anjing ini hewan yang ditakuti oleh manusia. Tidak ada orang yang berani masuk ke gua itu kalau ya selama anjing itu ada di depan pintu gua. Ya. Nanti akan datang keterangannya insyaallah ya. Ya. Nah, Ustaz, baik untuk Anda sekalian ya. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, Ustaz mengumumkan dulu bahwasanya insyaallah di materi berikut insyaallah kita akan dilanjutkan pada hari Senin untuk pertemuan ketiga kita. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya ya, silakan nanti disampaikan ke masing-masing PJ. Sebelum kita tutup, kita ucapkan jazakumullah khair pada Ustaz kita, Ustaz Abdul Qadir. Semoga ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita betul-betul kita perhatikan, kita catat, dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Faedah-faedah yang berharga tadi. Pada Ustaz, sekali lagi Ustaz kami ucapkan jazakumullah khair. Ya. Kita tutup ya pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Ya, silakan Ananda masing-masing meninggalkan Zoom yang link Zoom-nya ya. Sekarang kita berlanjut ke materi menghafal surah Al-Kahfi yang disampaikan tadi oleh Ustaz. Dan masing-masing nanti menyetorkan kepada PJ-nya masing-masing. Ya, selamat menghafal ya, dan tetap semangat.